Oke, Shalom, murid Yesus. Malam hari ini kita ada di Bible Study. Kita belajar gambar kehendak Allah dengan judul Anak Manusia datang masuk ke dalam surga sebagai anak manusia. Jadi anak Allah naik ke surga sebagai anak manusia. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh ada untuk belajar dari Roh Kudus yang mengajarkan kami mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin menuntun kami sehingga kami terus diberikan hikmat, inspirasi untuk mengenal Allah yang kami sembah, untuk mengenal Allah yang kami puji dan muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang malam hari ini Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu sehingga Roh Kudus saja yang bekerja dan berperkara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Wah, bagus ya. Kita kemarin kan sudah belajar bahwa sebelumnya belenggu abadi ini kan alam maut ini kan sebagai belenggu abadi gitu ya. Kita udah pelajari. Jadi sebelum belenggu abadi diciptakan, sebenarnya dunia roh ini sudah diciptakan. Dan sudah diciptakan ya. Di dalam dunia roh ini sudah diciptakan, di situ ditaruhlah para pelayan dari surga itu ya. Kalau di 2 Korintus itu dijelaskan bahwa pada waktu Rasul Paulus di dalam satu visi dia dibawa ke tingkat ketiga dari surga gitu ya. Kemudian surga itu diciptakan, disitulah ditaruh para malaikat dan bala tentara surga. Kemudian di dalam surga inilah ada penghulu malaikat ya, ada Mikael, ada Gabriel, ada kemudian Luciel, yang kemudian Luciel ini hendak menyamai yang maha tinggi, dia dimasukkan ke dalam belenggu abadi, atau di dalam Yeskiel, di dalam Yesaya disebut ke bumi dia dilempar gitu ya. Nah seperti itu. Kemarin kita sudah sampai di situ. Sekarang kita dengan subjudul ini ya. Subjudul Anak Allah masuk ke surga sebagai anak manusia ya. Anak manusia itu kan sudah ditentukan masuk ke surga dalam wujud sebagai anak manusia. Anak Allah maksudnya sudah ditentukan masuk ke surga dalam wujud sebagai anak manusia. Anak manusia di sini maksudnya bukan berarti anak secara biologis gitu ya, atau hasil hubungan laki-laki dengan perempuan. Tetapi anak manusia maksudnya adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Jadi firman itu kemudian masuk ke dalam rahimnya Maria ya. Dari rahim Maria kemudian keluarlah manusia. Maka yang keluar dari rahim manusia itu disebut anak manusia kan gitu kan. Hal ini kadang-kadang sering sekali di luar kita dipertanyakan kok Allah punya anak gitu ya. Jadi konsep anak itu tidak selalu harus hubungan biologis gitu. Ya kadang-kadang suka dipakai ilustrasi gitu kan. Anak kunci ya bukan berarti kuncinya beranak gitu kan. Tidak harus beranak gitu. Kadang-kadang juga ada banyak ciptaan lain juga yang mereka nggak beranak tapi membelah diri kan, kayak amuba gitu kan, amuba membelah diri gitu kan. Tidak harus selalu beranak. Jadi konsep beranak di sini eh, seperti itu ya. Jadi karena Allah yang mengambil rupa seorang manusia, dia keluar dari anak manusia. Dalam Roma 9 ayat 5 itu kan mereka adalah disebut keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dan keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai gitu kan. Jadi Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kalau di Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang beritakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih kemuliaan dan kebenaran gitu ya. Kalau di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang walaupun dalam rupa Allah, jadi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib gitu ya. Jadi pada waktu anak manusia itu masuk ya gini, pada waktu anak Allah itu ya, pada waktu di sini kan dia anak Allah ya, anak Allah. Kemudian pada waktu dia keluar dari Allah, anak Allah masuk ke dalam rahim Maria ya. Pada waktu dia keluar dari rahim manusia, rahim Maria, dia disebut anak manusia ya kan. Yang keluar dari Allah disebut anak Allah gitu kan. Keluar dari Allah. Pada waktu dia keluar dari pangkuan Bapa, dia disebut anak Allah gitu ya, anak Allah. Nah, pada waktu dia masuk ke dalam rahim Maria, kemudian dia dilahirkan, dia keluar dari rahim manusia, maka disebut anak manusia gitu gitu. Jadi kadang-kadang banyak juga yang nggak ngerti gitu ya, anak manusia itu apa sih artinya, maksudnya gitu kan. Kenapa sering sekali kan Tuhan Yesus tuh bilang anak manusia, sering dia bilang gitu kan. Anak manusia harus dipermuliakan gitu ya. Tiba saatnya seperti itu. Jadi yang keluar dari manusia itu ya anak manusia. Pada waktu dia keluar dari pangkuan Bapa, dia adalah anak Allah. Tapi pada waktu firman itu masuk ke dalam manusia, keluar dari rahim manusia, maka dia disebut anak manusia. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi supaya kita mudah, saya ngerti supaya kita mudah memahaminya ya, seperti itu. Jadi 1 Timotius 3:16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan ya. Dalam keadaan sebagai anak manusia ini, Allah ditentukan turun ke angkasa dulu. Jadi sebelum masuk ke surga. Penentuan ini ditentukan bahwa sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa. Jadi ini ketetapan ini itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa gitu ya. Jadi kehendak Allah itu, ketetapan Allah itu yang seperti kita udah kemarin ngerti ya. Kehendak Allah itu berasal dari alfa kan, berasal daripada mulanya. Ya, sebelum ini diciptakan ya, angkasa alam roh diciptakan, surga diciptakan, alam materi, dunia materi diciptakan, penghuni-penghuni diciptakan semua. Ketetapan Allah, kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya. Sudah ada daripada mulanya gitu ya. Kan itu firman-Nya kan begitu kan? Jadi anak Allah ditentukan turun ke angkasa itu sudah ditentukan bahkan sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa. Dan karena anak Allah akan melewati angkasa, makanya setelah malaikat Lucifer dan antek-anteknya jatuh ke dalam dosa, mereka dilempar dan dikurung ke dalam angkasa ya. Untuk menaati anak Allah melewati angkasa ya. Jadi dia dilempar ke angkasa ini kan. Dilempar. Jadi si Lucifer itu dilempar ke angkasa di dalam alam maut ini. Di dalam alam maut ini yang kemarin sempat kita kumpulkan ayat-ayat bahwa alam maut ini ya isinya itu ada alam maut, disebut alam maut itu sendiri gitu kan, jurang maut juga ada di sini, neraka pun ada di sini, penjara roh, Tartaros semua ada di sini gitu ya. Seperti itu. Dan si Lucifer itu dia diperangkap di sini, dan ini adalah belenggu abadi buat dia. Untuk itu memang Tuhan udah menceritakan ya pada waktu kejadian kejatuhan Adam dan Hawa, kemudian Taman Eden itu dijaga oleh kerub ya, pedang roh yang menyala-nyala gitu ya. Itu adalah gambaran dari sesungguhnya apa yang terjadi pada waktu si Lucifer ini dibuang ke sini, kemudian ini adalah belenggu di sini dijaga oleh bala tentara surga gitu ya.
sehingga dia nggak bisa keluar gitu kan dari alam maut itu. Alam maut itu disebut juga adalah tempat kekelaman. Malaikat yang jatuh dikurung ditempatkan di dalam kekelaman atau belenggu abadi. Yudas 1 ayat 18 gitu kan. Kemarin sudah kita dengar. Dan ia menahan itu malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dalam apa? Belenggu abadi, di situ dibilang. Sampai penghakiman, itu hari penghakiman gitu kan. Jadi dia itu diperangkap di dalam belenggu abadi ini, sampai nanti di hari penghakiman di sini. Dia diperangkap di dalam belenggu abadi. Sejak dia di sini diperangkap, kemudian terus berjalan dengan waktu sampai dengan penghakiman terakhir gitu. Dia tuh diperangkap di situ. Seperti terperangkap di situ ya, jadi dia. Ini alasan mengapa malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa dibuang ke alam maut. Karena dari sejak semula anak manusia ditentukan untuk mati dalam keadaan sebagai anak manusia ya. Jadi memang anak manusia itu, jadi kehendak Allah itu memang sudah ada daripada mulanya ya. Daripada mulanya alfa ini. Dan dia adalah kebangkitan dan hidup. Untuk dia bangkit dan hidup, dia melewati yang namanya kematian. Padahal dia sebenarnya adalah roh dan tidak bisa mati ya. Karena dia adalah kebenaran. Yang mati itu adalah yang berdosa kan gitu kan. Upah dosa adalah maut, dia bilang begitu. Jadi oleh karena itu perlu adanya dosa untuk dia bisa mati, untuk dia bisa mengecap maut. Yang tadinya dia tidak bisa mati gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi proses dosa masuk ke dalam ke dalam angkasa ini adalah pada kehendak Allah yang ada juga daripada mulanya. Karena Allah sudah menetapkan daripada mulanya ia untuk masuk ke dalam surga ini tidak kesetaraan dengan Bapa ya, tapi dengan menanggalkan kesetaraannya mengambil rupa sebagai hamba, bahkan dia mati gitu. Dia mengalami maut. Nah, seperti itu ya. Untuk mengalami maut, maka dia perlu yang namanya kematian. Untuk kematian itu diawali dengan adanya dosa. Jadi dosa, padahal dia tidak berdosa. Jadi dia memikul dosa yang ada, ya, memikul dosa yang ada yang manusia untuk bisa mengecap maut sehingga dia bisa menggenapi apa yang sudah dia tetapkan di awal gitu ya. Kira-kira gitu kan? Nah, ini alasan mengapa ya. Kemudian Yesus bangkit dan naik ke surga untuk menjadi raja gitu ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan ya. Tetapi dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ya. Jadi kembali lagi, dari sini ini sudah dipilih bahwa dia sudah menetapkan bahwa dia adalah yang menjadi anak manusia gitu. Tetapi baru dinyatakannya kan di sini kan. Nah, di zaman akhir ini kan. Nah, di zaman akhir ini baru menyatakannya, bukan di zaman sebelum-sebelumnya, tapi di zaman akhir ini dia sudah baru menyatakan dirinya. Itu juga kalau salah yang dikatakan dalam Ibrani ya, Ibrani. Ya, kita lihat Ibrani ya. Mana di Ibrani? Oke, Ibrani. Kok Habakuk sih? Ibrani 1 ya kan? Nah, ini kan Ibrani 1 kan? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya. Jadi akhir ini dia menyatakan diri dengan perantara anaknya. Ya kan? Dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, gitu kan? Dikatakan gitu. Nah, gitu seperti itu. Anak Allah itu harus mengalami kematian dalam rupa manusia dan masuk ke alam maut sebelum masuk ke surga. Karena untuk menunjukkan penaklukan diri dan ketaatan sepenuhnya anak Allah kepada Bapa. Bahkan sampai mati di
kayu salib, dia bilang gitu. Gitu. 1 Korintus 15. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah melakukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua, ya. Allah itu menjadi semua di dalam semua, ya. Jadi memang Allah itu kan memenuhi segala sesuatu, ya. Menjadi semua di dalam semua. Jadi segala sesuatu yang diciptakan ini berada di dalam Dia, gitu. Dan pada Dia pun di dalam Yakobus itu tidak ada bayangan, dikatakan gitu, ya. Jadi kalau sesuatu yang nggak ada bayangan berarti kan dia memenuhi segala sesuatu, kan gitu kan? Memenuhi segala sesuatu. Kalau kita masih ada bayangan, bumi aja masih ada bayangan gitu, ya. Berarti kan bumi belum memenuhi semuanya, ya. Tetapi Allah itu tidak ada bayangan, di situ dikatakan, ya. Di Yakobus itu kan, dan padanya itu tidak ada bayangan, ya kan? Yakobus. Mana ya? Dia tulis itu ada. Ya kan? Yakobus ini nih. Nah, setiap padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan, kan, karena pertukaran. Jadi dia yang ada semua ini dia nggak mungkin ada bayangan karena dia memenuhi segala sesuatu, gitu, ya. Kalau semua dipenuhin dia mau ada bayang, nggak mungkin ada bayangan lagi, kan gitu kan. Oke. Jadi dia memenuhi segala sesuatu. Nah, pada saat di alam maut, anak Allah menghakimi iblis dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang sangat ditakuti oleh manusia, yaitu maut dengan kebangkitan atas kematian. Dalam Ibrani 2 ayat 14-15, karena anak Allah itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, ya, yang berkuasa atas maut. Nah, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, gitu, ya. Jadi kalau kita pahami kehendak Allah itu, ya, kalau kita baca pelajaran yang pertama, kehendak Allah itu eh, karena kan perkataan-perkataan Allah itu kan roh dan hidup, gitu kan, roh dan hidup. Jadi kehendak Allah itu berurusan, bertujuan untuk sesuatu yang sifatnya kekal, gitu, ya. Karena kehendak Allah itu kan roh, jadi roh itu harus sifatnya kekal. Jadi kehendak Allah itu ditujukan kepada yang sifatnya kekal, gitu. Nah, apa yang sifatnya kekal? Kita kan udah pelajari kemarin bahwa dari semua yang ada ini, dari semua yang ada ini, ya, yang sifatnya kekal itu yang mana, gitu kan, yang diciptakan itu. Yang sifatnya kekal, ya. Mana ya, pada waktu kita, nah nih. Pada waktu Allah menjadikan alam semesta, pada waktu menciptakan surga, gitu kan, di dalam surga diciptakan dunia roh. Dunia roh itu otomatis kekal, ya. Ya. Kemudian di situ juga diciptakan apa? Eh, penghuni roh, penghuni surga, yaitu para malaikat. Nah, malaikat itu kan juga roh, ya, berarti kan sifatnya kekal, gitu kan. Nah, di antara ciptaan-ciptaan itu baru diciptakan dunia materi. Di dalam dunia materi itu ada binatang, ada hewan, ada angkasa, ada bulan. Dan dari semua yang diciptakan ini yang sifatnya kekal itu siapa? Manusia, ya kan. Nah, jadi selain manusia, selain malaikat, ya Allah itu sendiri roh, gitu, ya. Jadi perkataan-perkataan Allah itu berkaitan sama semua itu, berkaitan yang rohania. Makanya kalau di dalam apa namanya, di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes kan, Yohanes berapa? Yohanes 16 ya, kalau salah ya, 16 ya. Yohanes 16 itu kan dia bilang begini, ya. Namun jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan 3 hal, ya.
Namun benar ya, ini ayat 7 ya. Kukatakan kepadamu, Allah adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus bilang begitu kan? Jadi kalau dia pergi kepada Bapa, kemudian nanti Roh Kudus akan diutus kepada kita ya. Nah, apa yang diingatkan oleh Roh Kudus? Dan kalau ia datang, ia akan mengingatkan, akan mengucapkan dunia akan dosa. Itu yang pertama ya. Akan apa? Kebenaran. Ya kan? Akan penghakiman. Ya kan? 3 kan? Akan apa? Dosa, kebenaran, terus penghakiman gitu. Akan dosa itu apa? Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Kalau berkaitan sama dosa, berarti dia sedang mengingatkan kepada manusia, gitu kan? Mereka di sini kan manusia ya, manusia. Nah, itu kehendak Allah yang pertama juga kan? Akan kebenaran itu berarti apa? Karena aku, dia bilang gitu. Akan kebenaran itu berarti objek apa subjeknya aku gitu. Ya, aku. Aku itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Ya Allah itu. Ya kan? Nah, kalau yang pertama tadi akan dosa berkaitan sama mereka. Mereka itu manusia ini sebenarnya. Yang tidak percaya siapa? Mereka tetap tidak percaya. Berarti yang tidak percaya itu manusia, kan gitu kan? Jadi kaitan akan dosa itu kaitannya dengan manusia. Akan kebenaran itu kaitannya dengan Allah itu sendiri kan, gitu kan? Nah, yang ketiga, akan apa penghakiman? Siapa ditujukan ini? Penguasa dunia, gitu loh. Berarti siapa? Iblis yang ante-antenya, ya. Jadi kehendak Allah itu berkaitan sama 3. Allah itu nggak berkehendak kepada binatang, tumbuhan, enggak. Dia berkehendak kepada yang 3 ini. Makanya kita mengungkapkan kehendak Allah itu dalam 3 ini. Nah, ini kan. Mana gambar? Ini 3 ini kan. Kehendak Allah kan. Kan kita bilang gambar kehendak Allah. Kehendak Allah terhadap anak apa? Menciptakan semua ini untuk diwariskan kepada anaknya. Kan firmannya gitu kan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Apa itu segala sesuatu? Ya surga, ya penghuni ini semua, ya segala sesuatu yang diciptakan ini, kan? Betul kan? Terhadap anak gitu kan? Nah, gitu kan? Terhadap iblis, tadi sudah disebutkan kan? Ini penguasa kerajaan angkasa kan? Bahwa dia akan dibinasakan gitu kan? Betul nggak? Bahwa dikatakan apa tadi? Ini hakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum gitu kan? Nah, jadi dia datang itu untuk menghukum si iblis. Kemudian yang ketiga terhadap manusia. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan. Tadi kan sudah kita baca ini. Jadi untuk apa namanya ini kan? Supaya dengan jalan demikian ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan gitu lah. Karena takutnya kepada maut. Kenapa kita dibebaskan dari perhambaan gitu ya? Karena pada waktu Lucifer ini berdosa, dia menggoda si Adam, dan Hawa ya. Tapi yang digoda pertama kali kan si Hawa gitu kan. Di Hawa ini digoda kan. Nah, pada waktu si Hawa ini tergoda, maka semua yang ada di dalamnya, yang generasinya si Adam ini menjadi berdosa. Itu yang diilustrasikan di dalam dalam telur di dalam ikan ini. Pada waktu induk ikan ini mati, maka semua yang telur ini pun mati gitu ya. Jadi seperti itu. Keadaan kita ya keadaan seperti induk ikan ini. Keadaan kita seperti telur-telur yang ada di dalam induk ikan ini. Jadi pada waktu Adam ini berdosa, maka semua generasi Adam pun menjadi berdosa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu makanya kita itu dikatakan di Ibrani itu kita pada waktu kita menjadi berdosa, kita berada di dalam perhambaan gitu loh. Ya kan? Karena siapa yang dikalahkan menjadi hamba yang mengalahkan, kan gitu kan?
Jadi pada waktu manusia dikalahkan oleh iblis, pada waktu Hawa itu dikalahkan oleh si iblis tadi, semua keturunannya itu menjadi yang dikalahkan. Maka dikatakan yang dikalahkan itu menjadi hamba yang mengalahkan, ya. Itu kan ada di 1 Petrus kalau nggak salah ya dikatakannya. Kan ya. Nah, itu kan di 1 Petrus nih. Nah, nih kan gitu kan? Siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kan gitu kan? Ada waktu Indonesia itu dikalahkan sama negara lain, ya kita menjadi hamba. Bahkan kita menjadi suruh kerja rodi, ya, kerja paksa gitu kan. Pada waktu dikalahkan dijajah. Jadi seperti itu nasibnya. Manusia itu pada waktu dikalahkan oleh iblis tadi, digoda tadi, kalah tadi, kita itu menjadi hamba dia. Makanya semua orang yang ada di sini yang tidak mengenal Allah selalu memperhambakan kepada siapa? Bala tentara surga. Ya kan, makanya kepercayaan-kepercayaan lain itu mereka selalu mencari beribadah kepada bala tentara surga gitu. Kepada para ilah-ilah gitu ya. Karena mereka dikalahkan. Kalau kita kan bukan orangnya dikalahkan lagi. Kita udah menjadi orang yang merdeka gitu kan. Digenapi janjinya. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba. Nah, seperti itu. Jadi hamba. Ya, seperti itu ya. Nah, pada saat di alam maut, anak Allah itu menghakimi iblis dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang sangat ditakuti manusia. 3 alasan kenapa alam maut disebut tempat kekelaman. Ya. Kenapa disebut tempat kekelaman? Karena di dalamnya tidak ada kebenaran gitu ya. Nih, coba kita gambarnya. Ya. Jadi gini. Nah, ini. Jadi di alam maut itu tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Berarti yang ada lawannya kebenaran. Dusta, gitu kan? Gitu kan? Nah, karena tidak ada firman Allah, tidak ada kebenaran di situ. Yang ada sebaliknya dusta. Terus tidak ada terang di sini. Yang ada makanya disebut dunia kekelaman. Secara rohani ya. Secara rohani ya disebut ya. Ya, walaupun di sini ada terang matahari ya. Ini kan secara rohani dibaca, dipahaminya ya. Secara rohani. Kenapa alam maut itu dikatakan kekelaman gitu ya? Karena nggak ada firman di situ. Atau kebenaran ya. Terus tidak ada terang. Tidak ada kemuliaan Allah di situ. Dan tidak ada firman, kehidupan, tidak ada hidup. Ya. Jadi di ketiga hal itu, jadi firman, terang, dan kehidupan, kebenaran, terang dan hidup itu nggak ada. Dan itu adalah sesuatu yang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kebenaran, terang, dan hidup itu adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi sebaliknya ya, kalau tidak ada hidup ya berarti yang ada kematian, maut. Kalau di sini yang ada terang sebenarnya, maka di alam maut ini yang ada adalah kegelapan gitu. Kalau di sini yang ada adalah kebenaran, maka di dalam alam maut itu tidak ada kebenaran. Tapi faktanya kita ada di sini kan? Bagaimana bisa ada terang, hidup, dan kebenaran di sini? Nah, pada waktu Yesus masuk ke dalam kita, ya, kita kan hidupnya ada di alam maut, angkasa ini kan, di bumi, ya kan? Tetapi di sini ada terang, hidup, dan kebenaran pada waktu Kristus ada di dalam kita. Kan makanya kita, sekalipun kita ada di alam maut, kita disebut anak-anak terang. Walaupun kita ada di alam maut secara roh, tetapi kita adalah anak-anak terang, gitu ya. Bisa aja kan, kayak misalnya kita orang Indonesia, lagi ada di Amerika, ya tetap kita orang Indonesia gitu, walaupun kita ada di Amerika gitu. Nah kayak tetap aja kita itu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, walaupun kita ada di alam maut ini, di bumi ini. Ya kayak gitu ya. Jadi tidak otomatis terpisah, tetapi secara rohani sebegitu.
Jadi selalu yang berlawanan di sini. Kalau di sini ada hidup, di sini ada kematian. Kalau di sini ada di surga di apa di surga itu ada terang, maka di sini ada kegelapan. Kalau di sini ada kebenaran, maka di sini ada dusta. Maka dia sebutkan bapak segala dusta kan? Ya, kita itu tadinya ada di sini, tapi kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Itu yang dikatakan dalam Kolose 1. Ya. Kolose 1, coba kita baca Kolose 1:13. Mana Kolose 1? Ya, itu kan. Mana nih Kolose? Oke. Ya, Kolose 1:13 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak Allah yang kekasih, gitu ya. Sekalipun kita ada di bumi, kita sudah dipindahkan dari kuasanya, kuasa kegelapan kepada kerajaannya. Makanya sekalipun sekarang kita berada di dalam kerajaan surga, kita warga negara kerajaan surga gitu. Sekalipun kita ada di dalam masih hidup di dalam alam maut, tapi warga negaranya bukan lagi warga negara kerajaan Allah gitu ya. Kemarin aneh juga ya, waktu ada kemarin saya lihat itu ya, eh apa namanya, ada berita di TV pas waktu tanding sepak bola wanita ya di Australia. Jadi ada apa namanya, ada atlet dari Iran ya, mereka ikut tanding di situ. Tapi pada waktu pertandingan mereka nggak menyanyikan lagu itu, lagu kebangsaan Iran. Nah pada waktu mereka kalah tanding, mereka harus pulang kan? Takut mereka, karena mereka takut akan diancam gitu. Akhirnya mereka minta suaka kepada pemerintah Australia. Dan pemerintah Australia memberikan suaka kepada mereka. Dan saya dengar mereka itu udah diterima menjadi warga negara Australia. Tadinya kan mereka tidak warga negara Australia kan. Tapi pada waktu mereka, walau mereka orang Iran, lagi ada pertandingan di negara Australia. Tetapi karena mereka takut untuk kembali, mereka minta suaka perlindungan kepada orang. Begitu mereka meminta suaka dan mereka diberikan suaka, mereka otomatis diterima menjadi warga negara Australia. Statusnya mirip-mirip kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Kita ada di dalam alam maut ini. Tetapi pada waktu kita menerima gitu loh, menerima anugerah Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus, menerima janjinya, otomatis berubah gitu loh. Kita mendapat apa, suaka gitu ya. Mendapat suaka dari kerajaan surga gitu. Sehingga kita berpindah dari kerajaan maut kepada kerajaan. Ini yang jelaskan itu. Ya. Bukan berarti kita sekarang hidup di surga gitu, enggak. Sudah terpisah dari bumi, kita masih di bumi gitu. Tetapi warga kerajaan kita udah warga kerajaan surga. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya itu ya. Kita baca lagi. Karena itu Yohanes 1:21 ya, 1. Karena itu kalau roh jiwa kita dipenuhi oleh firman, maka kita akan dipenuhi oleh kemuliaan dan hidup. Sorry, bukan tidak ya. Kita akan dipenuhi oleh kemuliaan hidup. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh firman Allah, otomatis kita juga akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah dan hidup gitu ya. Karena itu kalau roh jiwa kita, ini di sini kelawanan tidak dipenuhi oleh firman Allah, maka kita tidak dipenuhi oleh kemuliaan hidup dan hidup. Tetapi kalau kita dipenuhi firman Allah, otomatis kita dipenuhi oleh kemuliaan dan hidup. Oke, kira-kira gitu. Dan karena tidak ada firman dalam alam maut, maka malaikat yang jatuh itu sudah terputus oleh firman Allah. Yang juga berarti terpisah dari terang gitu ya. Kemuliaan dan kehidupan ilah Allah. Allah menerima dari kita dengan kemuliaannya dan menjawab doa kita juga dengan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah itu sifatnya menerima dan menjawab doa kita lewat kemuliaannya. Coba ya kita bayangkan gitu kan. Ini di angkasa ini aja udah gede sekali gitu. Bumi aja udah besar ya, kita aja nggak bisa lihat dari sini. Apalagi bulan, bintang, galaksi. Bagaimana cara doa kita tuh bisa didengar gitu. Pesawat aulang-alik aja nggak bisa membawa doa kita. Ya, pesawat terbang apa yang bisa bawa doa kita dengan kecepatan apa gitu ya.
Nah, Tuhan Allah itu menjawab, mendengar doa kita itu dengan kemuliaannya gitu. Jadi kayak ini ya, ujung kaki kita ini kan jauh ya, jauh dari kepala kita. Tapi kalau kita pijit jempolnya, kerasa nyet sampai kepala. Padahal jaraknya paling jauh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tersambungnya kita dengan surga itu lewat apa? Kemuliaannya. Karena semua ini berada di dalam kemuliaannya. Kemuliaannya gitu ya. Kayak sistem saraf, kemuliaan Allah itu kayak sistem saraf dalam tubuh kita. Jadi bagian ujung dari tubuh kita dipijak, aduh nyut-nyutnya sampai kepala. Terhubung dengan, kenapa bisa begitu terhubung sampai ke kepala? Karena ada terhubung dengan jaringan-jaringan saraf. Jadi seperti itulah ya, seperti itulah kemuliaan Tuhan itu. Terhubungnya kita itu dengan Allah itu dengan lewat kemuliaannya itu. Kita bisa mengertinya seperti jaringan saraf di dalam tubuh kita. Jadi otomatis gitu. Otomatis sebenarnya jawaban Tuhan atas doa kita pun otomatis. Ya, otomatis. Dia itu artinya apa? Sudah diberi kepada kita jawabannya. Janji kesembuhan itu sudah diberi kepada kita. Betul nggak? Janji akan berkat itu sudah diberi kepada kita sebenarnya. Janji akan bahwa penyakit kita lah ditanggungnya. Ya kan? Itu juga sudah diberikan. Janji akan bahwa dia yang kaya itu rela menjadi miskin supaya kita beroleh hidup dalam kelimpahannya itu sudah ada daripada mulanya. Betul, sudah ada. Sudah ada di sini janji itu semua gitu. Janji akan dia akan mencurahkan, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita, itu sudah ada dari sini. Dari Alfa itu. Sudah ada. Ya. Janji untuk apa ya? Menanggung kutuk kemiskinan, menanggung kutuk maut itu sudah ada dari saat sebelumnya. Dan janji itu sudah ada di dalam kita. Pada waktu Allah ada di dalam kita. Pada waktu Allah itu ada di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, janjinya ada di dalam kita. Seperti itu kan? Nah ini kan, kita kan ada di masa yang kanan ini kan. Pada waktu kita menjadi bait Allah, janjinya ada di dalam kita. Namanya ada di dalam kita. Firman-Nya ada dalam kita. Nah, apa yang menyebabkan firman itu tidak terjadi? Apa yang menyebabkan janjinya itu belum terjadi? Ya, apa yang menyebabkan itu? Nah, itu adalah wewenang dari kehendak Tuhan itu sendiri. Kapan itu terjadi di dalam kita? Itu adalah otoritas Allah itu sendiri. Betul kan? Tapi sudah diberikan kepada kita. Sudah diberikan janji untuk memindahkan gunung itu sudah dikasih. Sudah ada. Janji untuk memberi kesembuhan itu sudah ada. Sudah diberikan. Apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Bapak dipermuliakan. Iya kan? Ya. Dan karena tidak ada firman, oke. Allah tidak memberi manusia penyakit, ya, kemiskinan, masalah, kegagalan, ya, supaya manusia berpikir Allah menunjukkan kemuliaannya melalui penyakit, kemiskinan. Jadi kita konsep berpikirnya juga harus beda ya. Jadi bukan begini ya. Allah itu bukan supaya dia mau menunjukkan apa ya, dia Allah menyembuhkan terus dia bikin kita sakit. Ya. Terus untuk menunjukkan dia itu Allah yang memberkati, dia bikin kita miskin. Bukan begitu cara kerjanya. Untuk dia menunjukkan dia Allah itu bukan begitu. Ya, membuat orang miskin atau sakit itu karena bisa karena pelanggaran kita juga ya, itu di zaman lama ya. Bisa juga untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan juga gitu ya. Jadi tidak berarti kalau kita Allah itu untuk menunjukkan dia Allah menyembuhkan terus bikin sakit, bikin patah kaki kita gitu kan, bikin sakit jantung kita, terus kemudian dia sembuhkan. Nah itu kan aku Allah menyembuhkan, nggak begitu cara kerjanya. Nanti kita lihat lagi. Allah Maha Mulia tidak butuh menyatakan atau pengakuan manusia atas kemuliaannya.
Ya, dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan Allah mendengar doa kita dengan kemuliaannya. Nah, dalam kemuliaan Allah kita menerima dengan iman kita. Jadi apapun yang kita lakukan, berdoa, memuji, menyembah, itu semua dilakukan dengan iman, ya. Kuncinya itu dengan iman, ya. Kuncinya dengan iman. Kemuliaan Allah, iman itu apa nanti kita lihat ya. Kemuliaan Allah hanya dapat kita terima dengan apa? Iman, ya. Kemuliaan Allah itu diterimanya dengan iman. Doa kita dijawab dengan iman, ya. Seberapa besar kemuliaan Allah yang kita terima dan seberapa besar kita kembalikan kepada Allah tergantung seberapa besar iman. Nah, gitu ya. Seberapa besar iman. Lanjut ya. Kita. Semakin besar iman kita, semakin besar kemuliaan Allah yang dapat kita serap dari Allah. Kita serap gitu ya. Jadi seberapa besar iman kita, sebegitu besar kemuliaan yang kita serap dari Allah. Dan Allah menjawab, menerima doa kita melalui kemuliaannya. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah terjalin lewat apa? Kemuliaannya. Itu yang kita ilustrasikan tadi seperti sistem saraf itu ya, dalam tubuh kita ya. Jadi kemuliaan Allah itu seperti halnya jaringan-jaringan saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Manusia dapat menerima kemuliaan Allah dengan iman ya. Nah, dengan iman ya. Iman itu apa? Dikatakan apa? Ibrani. Nah, Ibrani 11 kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Betul kan? Iman muncul dari apa? Muncul dari pendengaran ya kan? Iman timbul dari pendengaran. Ya, akan firman Tuhan kan? Ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pada waktu kita mendengar firman, ya, kemudian firman itu masuk ke kuping, masuk ke lapis satu dari manusia, baru masuk ke dalam otak, diterima oleh sistem saraf otak kita gitu kan. Kalau lancar, ada sistem saraf yang menghubungkan. Tetapi kadang-kadang ada yang error gitu. Ya, dia masuk tapi nggak nyambung, nggak dengan sistem saraf dia nggak masuk ke otak. Nah, kalau dia lancar terhubung maka masuk. Nah, dari otak baru dia masuk ke dalam, kan katanya firman itu tajam seperti pedang, seakan sanggup memisahkan sumsum tulang-tulang dunia materi ini sampai masuk ke dalam yang sifatnya rohania, gitu ya. Jadi kemudian firman itu masuk ke dalam roh kita kan gitu kan? Masuk ke sini kan? Dari kuping masuk ke pikiran baru masuk ke roh kita gitu kan? Nah, pada waktu dia masuk ke dalam roh itu jadi iman. Nah, gitulah. Kan tadi kan iman itu muncul dari pendengaran, masuk ke dalam jiwa baru masuk, muncul di sini. Itu iman itu namanya. Ya, iman ya. Betul ya? Iman. Jadi iman itu siapa? Baca lagi di Galatia. Galatia 3. Ya, Galatia 3. Nih kan? Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dikatakan ya, melainkan siapa yang melakukannya kira. Ya. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab tertulis terkutuklah. Ya. Baca ya. Nah, ayat 18. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ya ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datangnya keturunan yang dimaksud oleh janji itu gitu ya. Ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ya. Itu tadi hukum Taurat kan.
Seorang pengantara bukan mewakili satu orang saja. Ya. 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengumpulan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Nah, ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Siapa? Kristus gitu ya. Kalau ayat 24, jadi hukum Taurat itu menuntun kita sampai Kristus datang. 25, sekarang iman itu telah datang. Jadi iman itu siapa? Ngerti ya? Yesus Kristus itu adalah iman. Dia apa saja yang Yesus katakan itu adalah firman. Karena dia pada mulanya adalah firman, gitu loh. Iya kan? Yohanes 1 kan gitu. Pada mulanya ia adalah firman, gitu kan? Kemudian firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Nah, sebelum Yesus itu datang, umat manusia dituntun oleh yang namanya hukum Taurat. Sampai iman itu datang, gitu loh. Jadi setiap apa yang iman itu katakan, firman itu katakan, itu adalah menjadi iman di dalam kita. Karena Yesus itu adalah firman, setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia katakan, setiap apapun yang dia ajarkan, itu adalah firman, gitu loh. Pada waktu firman itu kita dengar, masuk kuping kita, masuk, itulah iman. Makanya dikatakan iman itu muncul karena pendengaran akan firman. Ya, iman itu dia. Nah, jadi dibilang apa tadi? Kita udah dengar. Jadi kalau kita baca balik ya, kemuliaan Allah hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu siapa? Firman yang masuk ke dalam kita. Itu adalah Yesus. Kemuliaan Allah dapat kita terima dengan Yesus gitu loh. Betul ya? Doa kita dijawab karena iman. Karena Yesus ada di dalam kita, firman ada di dalam kita. Jadi perhatikan ya, doa kita dijawab karena firman ada di dalam kita. Kalau tidak ada firman itu, jawab doa kita tuh belum tentu dijawab juga. Tetapi kalau firman itu ada di dalam kita, firmannya apa? Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Kan masuk tuh, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Tek masuk kuping, oleh bilur Yesus masuk. Masuk di otak, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Tek masuk ke dalam hati. Baru oleh bilur, kita perkatakan, oleh bilur Yesus aku menjadi sembuh. Firman itu yang bekerja, menyembuhkan. Makanya pada waktu kita mendoakan orang sakit, kasih firman dulu. Supaya firman itu masuk ke dalam dia, tinggal di dalam hatinya, baru firman itu yang menyembuhkan dia. Ya kan, doa kita dijawab karena iman. Ada nggak dia punya iman? Makanya pada waktu, apakah kamu mempunyai iman? Sering sekali Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Imanmu sudah menyembuhkan. Ya kan? Artinya apa? Firman yang ada di dalam kamu itu sudah menyembuhkan. Itu. Nah, makanya pada waktu kita melayani orang sakit, kasih firman dulu, gitu. Kasih dia kehidupan dulu. Kasih dia tubuh dan darah Yesus dulu. Kasih dia nama Yesus dulu, kasih tahu. Pada waktu dia percaya, pada waktu dia menerima firman, bisa dong dia sudah percaya, tapi dia belum punya firman itu, Allah yang menyembuhkan. Ya, kasih firman itu. Mungkin dia sudah percaya Yesus, tetapi di dalamnya belum ada firman yang tinggal bahwa dia belum pernah mendengar bahwa bilur Yesus menyelamatkan dia, bahwa bilur Yesus menyembuhkan dia. Kasih tahu itu. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi pada waktu kita menyembuhkan orang sakit, berdoa untuk orang sakit, kita yang paling utama beritakan dulu, pahami dulu kalau dia menjadi milik Yesus. Karena kan tadi bilang, kemuliaan Tuhan diterima dengan apa? Iman. Doa kita dijawab dengan iman. Dengan Yesus. Kalau dia tidak ada Yesus, bagaimana bisa dia dijawab? Betul kan? Jadi dia harus punya Yesus dulu. Setelah dia punya Yesus, punya tubuh dan darah Yesus, baru dikasih firmannya. Firmannya apa? Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Pada waktu dia menerima iman bilur Yesus kamu sembuh, maka dia sembuh.
Betul kan? Nah, kenapa ke orang perempuan yang pendarahan itu 12 tahun itu? Kalau di zaman Tuhan Yesus, untuk mendapat kesembuhan orang harus bertemu Tuhan Yesus. Betul kan? Jadi untuk disembuhkan, untuk mendapatkan berkat rohani, orang harus ke Yerusalem. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, gitu loh. Makanya pada waktu perempuan itu bertemu dengan iman, nah, ya, pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, sebenarnya sudah menerima Yesus dia. Sudah tahu dia bahwa Yesus itu menyembuhkan. Makanya dia datang, makanya dia minta. Dia mohon kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada hidup. Dan dia menerima Tuhan Yesus di situ. Ya kan? Pada waktu dia datang, dia menerima Tuhan Yesus. Ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang tidak layak. Ini remah-remahan ini gitu loh. Ini tidak layak buat anjing. Dia bilang gitu. Tapi anjing itu makan remah-remahannya katanya. Hancuran dari firman itu, yang sampah dari firman itu, yang terkecil dari firman itu dia makan dan dia disembuhkan. Gitu loh. Makanya firman yang kecil itu pun menyembuhkan, memindahkan gunung, dia bilang gitu. Kok kita kaget gitu ya, firman memindahkan gunung. Loh, jangankan memindahkan gunung. Untuk menjadikan alam semesta aja dia bilang jadilah bumi. Apalagi kalau cuma memindahkan gunung, ya kan? Betul kan? Untuk badai aja. Ini hunting. Ya kan? Jadi seperti itu ya. Jadi iman firman itu bisa memindahkan gunung gitu. Ya. Harus kita masukin itu di situ ya. Kucing. Ya, Yohanes 11, bukankah sudah kata jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan ya. Udah mau waktunya ya. Habis? Belum ya. Jadi pengertian Yohanes 14 ayat 13. Bapa dipermuliakan apabila kita berdoa dengan iman ya. Jadi Yohanes 14 ayat 13 itu seperti apa ya, kita baca ya. Yohanes 14 ayat 13. Nih. Ya, ini. Apa saja yang kamu minta dalam namaku kan? Dalam namaku. Kita bersyukur ya karena kita dalam posisi ini. Ini. Nah, kita kan sudah ada dalam nama Yesus ya. Makanya kita bisa berminta dalam nama Yesus gitu loh. Apa saja yang kita minta di dalam nama Yesus. Nah, ya. Karena kita sudah menjadi bait Allah. Kita itu sudah menjadi bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu diutus di dalam nama Yesus. Maka pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita ada nama Yesusnya di dalam kita. Sehingga kita bisa meminta di dalam nama Yesus. Nah, seperti itu kan? Kan gitu ayatnya kan? Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapak dipermuliakan. Nah, supaya Bapak dipermuliakan, maka aku akan melakukan. Kalau dia tidak lakukan, maka Bapak tidak dipermuliakan. Kira-kira gitu kan? Maka dia akan melakukan. Nah, seperti itu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi penting ya kita memiliki nama ini supaya kita bisa meminta dalam nama ini, dalam nama Yesus. Jadi kita harus pastikan kita itu ada nama Yesus. Ada materai di dahi kita nama Yesus itu. Ya. Bagaimana caranya nama Yesus itu ada di dalam kita? Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, disitulah nama Yesus masuk di dalam kita. Jadi pastikan kita ada orang yang di dalam posisi ini ya. Yang ini. Nah, posisi yang terakhir ini. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, disinilah nama Yesus masuk ke dalam kita. Jadi jangan berhenti sampai di fase yang ini. Ya. Kita harus terus sampai ke fase yang ini. Apa bedanya fase ini? Udah masih ada yang belum tahu?
Bedanya yang tengah ini sama yang ini. Masih tahu nggak ya? Belum terima Roh Kudus ya. Kalau ini udah terima Roh Kudus, ini sudah orang percaya dan dibaptis di dalam nama Yesus. Kalau ini adalah orang yang sudah terima Roh Kudus. Pada waktu kita percaya dibaptis, kita lahir baru. Lahir baru dari firman. Ya. Karena yang melahirkan baru kita itu adalah firman. Setelah kita menjadi orang yang lahir baru dari firman dan kebenaran, firmannya apa? Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia mendapatkan hidup yang kekal. Itu kan? Nah, tetapi pada waktu kita kita dipenuhi Roh Kudus, kita dibaptis Roh. Ya, itu prosesnya ya. Kalau masih belum ada yang mengerti ini, nanti baca di Kisah Para Rasul 8 dan Kisah Para Rasul 10. Ya. Kalau saya ceritakan saja, di Kisah Para Rasul 8 itu cerita begini. Filipus itu pada waktu Stefanus di Kisah Para Rasul 7, dia itu dilempari mati sampai mati, lari itu murid-murid semua kan, tersebar kan. Filipus pergi ke Samaria, dia ngajar di situ. Setelah ngajar di situ, ada murid di situ. Kemudian murid itu orang-orang yang percaya. Kemudian mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, Filipus pulang ke Yerusalem. Dia cerita sama Petrus, sama murid-murid, sama para rasul kan. Nah, kemudian Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria. Mereka berdoa gitu loh. Kemudian mereka menerima Roh Kudus. Nah, seperti itu ya. Awalnya mereka pada waktu diberitakan Filipus menjadi yang ini. Tetapi pada waktu mereka terima Roh Kudus menjadi orang kudus. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Prosesnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Habis. Ya, dipermuliakan. Semuanya itu bisa terjadi karena kemuliaan Allah. Jadi, kita bisa melihat kemuliaan Allah yang abstrak ini melalui apa? Tanda-tanda mujizat. Dan doa-doa kita dijawab oleh pengusiran roh najis. Gitu ya, saudara. Jadi lewat kita menumpangkan tangan orang sakit sembuh ya, kita bisa melihat kemuliaan Allah di situ. Pada waktu kita mengusir setan, kuasa itu kelihatan karena Tuhan Yesus menjawab dengan kemuliaannya. Kan tadi udah dibilang bahwa kemuliaannya, firman-Nya itu adalah satu, gitu kan? Kemuliaannya, firman-Nya, ya, hidup itu adalah satu. Di dalam kemuliaannya ada hidup. Di dalam hidup ada kebenarannya, di dalam kebenaran atau firman-Nya ada kemuliaannya, gitu ya. Kemuliaan, firman dan hidup itu satu. Ya, yang percaya. Aku berkata sungguhnya barang siapa percaya kepada gunung ini, beranjaklah nih, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita percaya kita sudah menerimanya. Ya. Kita sudah menerimanya. Kenapa bisa kita sudah menerimanya? Karena firman-Nya sudah ada di dalam kita. Betul kan? Firman-Nya udah masuk ke dalam kita. Ya. Sudah masuk ke dalam kita firman itu. Pada waktu kita dengar, mana tadi gambar kita? Pada waktu kita dengar firman itu masuk. Teng. Udah ada di dalam kita. Makanya kita sudah menerimanya. Dimanifestasinya kan kapan? Ya, tergantung waktu Tuhan. Betul kan? Ya, waktu Tuhan. Tapi kita sudah menerimanya. Kesembuhan itu sudah diterima. Hidup itu sudah diterima. Jawaban itu sudah diterima. Janji itu sudah diterima ya. Kan itu firman-Nya ya. Kamu sudah menerimanya. Betul ya? Apa saja yang kamu minta doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan. Jadi telah di sini telah menerimanya.
Itu sikap kita. Kemudian kita akan diberikan gitu kan. Ada dua ya, kita sudah menerimanya. Kita percaya sudah, tetapi kita akan diberikan gitu. Jadi bisa ada kemungkinan juga saat itu diterima. Bisa juga tidak. Contoh ini, ada orang yang buta ya, Tuhan doakan kan. Pada waktu didoakan pertama, dia sudah menerima kesembuhan itu. Tapi dia masih belum sempurna kan. Masih melihat seperti batang-batang pohon, dia bilang begitu kan. Orang buta ini pada waktu dia proses sembuhnya. Kemudian Tuhan mendoakan dia lagi, akhirnya dia bisa melihat orang secara utuh, gitu kan? Nah, itu kan diberikan. Akhir. Ya, tinggal tanda jawab. Haleluya, makan bubur dulu, makan bubur. Hendaklah ia meminta. Ya, nah ini nih. Pertama tadi ayatnya ini kan. Apa-apa, lanjut aja. Markus 11, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Pertama yang kita lakukan apa? Percaya, kita sudah menerimanya. Lalu step selanjutnya, maka akan diberikan. Akan itu sudah berikan belum? Akan kok. Belum. Bisa segera. Segera itu bisa saat itu 1 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi. Bisa. Tapi yang penting kita sudah percaya bahwa kita menerimanya. Kenapa bisa percaya? Karena sudah firmannya sudah masuk ke dalam kita gitu. Betul kan? Nah, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Iman itu tadi di dalam siapa? Di dalam Yesus. Alhamdulillah ngerti nang ini. Mantap. Memintanya di dalam Kristus. Jadi kalau orang yang tidak ada di dalam Kristus, bagaimana dia bisa meminta? Ya kan? Nggak bisa meminta. Makanya ini penting. Pada waktu kita mendoakan orang, pastikan dia ini. Dia sudah menerima Kristus gitu loh. Ya. Supaya dia punya kuasa. Memang kita punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi jangan orang ini tidak mempunyai iman. Bisa juga kuasa itu bekerja kesembuhan kepada dia. Tapi kalau dia tidak memiliki Kristus, percuma. Berkat itu tidak melekat kepada dia dan bisa sakit lagi. Orang itu bisa sakit lagi. Orang ini bisa sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena kita yang mendoakan orang ini gitu loh. Kita diberikan kuasa. Tuhan menggenapi janjinya pada waktu kita. Ya kan? Janjinya apa? Gini loh. Contoh ya, misalnya. Ini ada, inilah orang misalnya. Dia bukan orang percaya. Saya orang percaya. Firmannya apa? Tanda ini menyertai orang percaya. Betul kan? Nah, itu kan masuk. Bahwa mereka akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh gitu kan. Yang orang sakit ini kan belum tentu orang percaya. Betul kan? Belum tentu. Dia masih orang yang sini. Sebelah kiri kosong itu kan. Nah, datanglah orang percaya ini menggenapi firman Tuhan. Sembuh nggak dia? Bisa sembuh. Betul kan? Sembuh. Karena Tuhan menggenapi janji yang ada di dalam orang ini. Tetapi orang ini tidak ada Yesusnya. Dia sembuh. Sembuh itu secara fisik. Tetapi berkat kesembuhan itu tidak ada di dalam dia secara rohani. Sehingga dia bisa sakit lagi. Ya? Ngerti ya? Berkat sembuh kesembuhan itu kan sebenarnya berkat secara rohani yang dampaknya kepada fisik. Betul kan? Kan firmannya gini, oleh bilur Yesus kami sembuh. Dia bilang begitu kan? Kita bilang sama dia, sembuh dia. Tetapi dia tidak bisa ditinggali firman itu. Firmannya apa? Oleh bilur Yesus kamu sembuh. Tetapi karena dia belum percaya, firman itu tidak tinggal di dalam dia. Ya kan? Karena firman iman itu tidak ada di dalam dia. Firman itu kan iman. Tadi kita udah bahas di awal kan? Perkataannya Yesus itu firman. Perkataannya apa? Oleh bilur Yesus sembuh gitu loh.
Ya kan? Maka firman itu harus masuk menjadi iman. Karena dia tidak mempunyai iman itu, dia bisa sakit lagi. Karena dia tidak punya iman itu, firman itu. Jadi yang paling penting orang ini harus pindahkan dulu menjadi orang percaya. Itu yang penting. Jangan unjuk-unjuk kita datang doain gitu kan. Jangan. Beritakan firman supaya dia punya iman. Supaya dia percaya Yesus. Pada waktu dia sudah punya iman, kasih firman apapun, bilu Yesus, tinggal di dalam dia langsung. Kalau dia punya iman itu, sembuhlah dia. Dan sembuhnya permanen. Sembuhnya permanen. Tidak sakit lagi dia. Ya. Jadi ada orang kan gitu, sakit lagi, jangan sakit lagi. Sakit lagi gitu kan. Nah, dia karena seperti itu bolak-balik gitu karena dia enggak ini. Dan dia itu kalau udah itu dia maka memberikan persembahan, dia bilang begitu kan sebagai tanda ketaatan dia. Itu ya. Nah, itu kaitannya. Jadi di dalam alam maut ini tidak ada kemuliaan Allah sehingga mereka yang ada di dalam alam maut tidak bisa bertemu atau berkomunikasi dengan Allah sehingga alam maut disebut tempat kekelaman, neraka, di situ ada Gehenna, ada alam maut, ada jurang maut dan segala. Udah cukup sampai sini dulu ya, udah habis waktu ya. Oke, cukup. Clear. Cut. Ya, boleh kita tanya jawab nggak apa-apa. Ya, bebas aja udah. Anggap aja ini nggak ada gitu. Nggak aja nggak ada. Ya, kopi. Kita santai relax. Aja nggak ada. Jadi kita boleh nanya apa aja, nggak usah kagok-kagok gitu. Nggak usah, karena suasana kemarin nggak ada ini gitu ya. Terus jadi ini. Kalau ada ini, nggak juga. Ini kan saya lagi di rekamannya nggak apa-apa. Ya, it's okay, fine. Ya, bisa di ini. Gak harus diedit juga. Yang namanya kita harus apa adanya juga. Kadang-kadang kita salah juga apa juga. Nggak harus selalu benar. Firman Allah kita ini jujur loh. Coba bayangkan ya, di dalam Alkitab kita ini, coba perhatikan kitab lain. Mana ada cerita tentang perselingkuhan? Ada nggak? Nggak ada. Daud itu. Jadi di dalam Alkitab kita ini jujur sekali gitu loh. Alkitab kita ini dituliskan. Betul kan? Coba lihat. Nggak, maksud saya gini. Di dalam kitab-kitab agama lain tidak ada yang kayak gitu. Semua karena apa? Yaitu dikemas. Kalau ini apa adanya? Apa adanya? Daud lah yang tertarik sama istri Uria gitu kan? Iya kan? Iya. Dikatakan ada perempuan berzina lah ketemu sama Tuhan Yesus, Yohanes 8 itu kan. Si pendosa ketemu ini. Kok orang berpikir Alkitab orang Kristen kok nggak kudus amat gitu kan? Yang kayak gitu juga ditulis gitu dia bilang. Ini itulah, itu gambaran kita sebenarnya. Bayangan kita itu ya kayak gitu. Kita tuh orang-orang yang najis sebenarnya. Kita orang-orang yang apa namanya berzina di hadapan Tuhan. Kenapa berzina? Karena kita berhala tadinya gitu. Bukan berzina secara ini dikatakan begitu. Ya kan? Pada waktu kita tidak melekat kepada Tuhan, itu dikatakan kamu sudah berzina di hadapan Tuhan. Nah, kayak gitu dia ketulusan seperti itu. Gitu yang kita hormati. Oke, sambil santai lah. Nah, 5 menit per 5 menit 5 menit. Bebas lah. Ini menarik sih. Ini berapa? Masih banyak nggak sih? Tapi kita nggak harus kita disiplin aja karena kemarin kan gitu kan. Masih lumayan page-nya masih banyak juga ya. Ya, anak Allah naik ke surga sebagai anak manusia. Oke. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa? Ini sama judulnya, anak Allah naik ke surga sebagai anak manusia. Ini agak panjang judulnya karena memang ini kayaknya benar ini. Anak Allah masuk ke surga sebagai anak manusia. Ini agak panjang materinya. Aku lihat. Ya. Jadi dia masuk ke surga bukan sebagai anak Allah ya, anak manusia. Ya, di mana? Ada yang mana? Yang mana itu? Yang paling awal lah. Oh, yang paling awal. Awal itu kan kita tadi mengenai apa dia? Kejatuhan malaikat. Oh, kejatuhan malaikat dia. Ini ya. Di review yang kemarin lah ya. Iya.
Oh, di awal tadi juga ada. Kan kalau nggak salah tadi Ya, menahan malaikat-malaikatnya ini ya. beberapa Oh ya, di sini ya. beberapa kalimat tadi lain Ini. itu ya bahwa malaikat yang jadi itu kan itu masalah ya, ini kita luruskan ya. Iya. Kalau saya tahu sih bahwa malaikat maut itulah kalau kita bilang ya, malaikat yang menyangka Tuhan itu jadi bukan ke angkasa tapi ke bumi loh ya. Kalau secara geografi kan kita belajar angkasa itu dengan bumi beda. Nah firman Tuhan juga jelaskan kan bahwa ya terus Yohanes sama Wahyu ya ada ya. Iya. Wahyu berapa? Boleh. Itulah luar biasanya Alkitab kita. Oke, lanjut. Ya, kan diturunkan, dijatuhkan ke bumi, bukan dari angkasa. Ya. Sehingga kan kenapa nggak di angkasa? Ya karena manusia ada di bumi kan. Ini. Ya kan yang makhluk yang paling mulia di bagi Tuhan itu kan manusia ya. Kan? Ya. Yang kita sering disuruh yang berdosa itu kan manusia, anjing disuruh berdosa enggak? Enggak, anjing enggak kan karena anjing enggak punya roh kan dia. Karena dia tubuh jiwa. Dan itulah itu di kejatuhan malaikat itu yang di bumi. Kalau saya baca di Alkitab. Iya, ada. Betul udah. Di kemarin kita udah baca juga di bumi. Ke bumi kau kulempar. Jadi gini, di Alkitab kita tuh uniknya begini. Dia satu Alkitab itu sedang ini. Contoh ya sederhana, saya makan. Di kitab lain saya di rumah di restoran Padang. Terus saya makan rendang. Di kitab lain saya di restoran Padang minum teh telur. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Saya di restoran Padang makan rendang, minum teh telur. Anggap ya? Oke. Ini saya mau jelaskan. Alkitab kita begitu. Jadi lewat tulisan si ini, tulisan si B, tulisan si C, maka itu dirangkum. Bahwa saya di restoran Padang makan rendang, minum teh telur. Nah, kita baca Alkitabnya gimana? Di saya setuju itu. Di Wahyu 12. Oke, Wahyu 12 ya. Ini asumsi satu ya, kalimat pertama ya. Wahyu 12. Oke. Ayat Wahyu 12 ayat 9. Nih ya. Ya. Oke ya. Wahyu 12 ayat 9 dikatakan dilemparkan ke bumi ya, ini ya. Ia dilemparkan ke bumi gitu ya. Bersama malaikatnya. Catat ya satu ya. Terus kemudian di Yesaya, ya betul. Kemarin kita udah bahas ini kan? Ya. Sebentar. Di Yesaya 14. Nih, ayat yang ke-14-an juga kan. Ya. Tetapi engkau telah terlempar jauh. Enggak. Ini nih. Ini ya, kalau di sini dikatakan ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Betul ya? Ada juga nanti di Yeremia ada juga. Nih, ada. Iya, mana. Ya, ya itu yang mau kita bahas. Sebenarnya di bumi itu kayak gimana kalau kita bahas nanti ya. Oke, lanjut ya. Kita baca Yeremia. Yeskiel. Yeskiel berapa? 28 ya?
Ini ya, ayat mulai 14 ya. Kuberikan tempatmu di kerub yang berjaga-jaga di gunung kudus Allah engkau berada di sana. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga-jaga. Engkau sombong, ya kan? Engkau menjadi abu di atas bumi. Nah ya. Ya, temanya simbolis ini. Ini ke bumi kau kulempar, ya, ya kan? Di bumi dia dilempar, ya. Oke, ya. Yeskiel, ya, ah? Oh, Yesaya juga gitu ya. Wah, engkau sudah jatuh Ya. dari langit, kayu di bintang timur, 14. engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya. Yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya 14 ayat 12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Ya, udah ya. Langit, engkau dipecahkan dan ke bumi, ya kan? Gitu kan? Kalau di sini ke bumi kan? Di tadi juga ke bumi, itu kan? Betul kan? Ke bumi, genap ya. Ini sama, mirip dengan itu. Terus kemudian di dalam tadi kita baca juga di Efesus gitu ya. Dia dibuang di bumi ini, dia menjadi apa? Penguasa kerajaan angkasa, Bu. Ya, betul ya? Betul kan? Kamu hidupnya kamu gitu jalan dunia ini. Efesus 2:2. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, gitu ya. Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi tadi pada waktu iblis dan antek-anteknya, sepertiga malaikatnya dibuang ke bumi, ya kan, dia bekerja di antara orang-orang durhaka kan? Betul kan? Dia penguasa kerajaan angkasa, ya kan? Ini iya pasti yang dijatuhkan ke bumi siapa? Yang bekerja di antara orang-orang durhaka siapa? Iya kan? Masa malaikat Mikael Gabriel? Iya, betul. Dia kan bekerja, pekerjaannya apa? Yohanes 10 ayat 10. Makanya saya bilang tadi, ayat itu gini loh. Kayak Kang Cuca tadi, aku sedang tidak di satu ayat diceritakan, tapi semua ayat ini kalau dirangkum itu sedang menceraskan cerita. Iya, melengkapi. Itulah Alkitab kita. Jadi, ya. Jadi ada beberapa asumsi logika berpikir gitu. Pada waktu ini dirangkum, maka oh ya, aku sedang di warung Padang, sedang makan. Walaupun yang lain tidak mengatakan itu. Makan ini dan minum teh telur gitu lah. Kira-kira gitu. Itulah kejadian sesungguhnya. Kalau ada lagi ceritanya, aku di restoran Padang jam 10. Maka kita tambahkan lagi, aku di restoran Padang makan rendang, minum teh telur jam 10. Gitu loh. Ngerti ya? Nangkap ya? Oke. Kenapa kita harus mengerti ini kerajaan angkasa ini? Karena memang itu dunia materi gitu loh. Dunia materi yang menjadi lahan kerjanya dia si iblis itu. Makanya dia itu bisa menawarkan semua yang ada di angkasa ini, di dunia materi ini bahkan pada Yesus dia bisa berani menawarkan itu. Kok kenapa? Bagaimana jalan ceritanya dia jadi penguasa kerajaan angkasa? Kok kenapa dia diberi otoritas menjadi penguasa kerajaan angkasa? Iya kan? Itu yang sudah kita baca kemarin. Kerajaan angkasa ini kan sumbernya dari mana? Dari debu tanah kan? Benar nggak sih kerajaan ini dari debu tanah ini?
dari dunia materi. Kalau saya menangkapnya pun dari catnya itu aja dulu kita yang ada angkasa dan malaikat yang bulat-bulat tadi. Ya. Saya lebih mudah memahami begini. Ya. Belum lagi belum yang ada angkasanya tulisan. Nah ini. Ya. Ini. Saya lebih, ini ya. Lebih mudah menangkap pemaparan begini daripada ayat-ayat karena saya nggak hafal ayat-ayat gitu. Karena kan gini, ayat itu menjelaskan gambar ini sebenarnya. Dari ayat ini kemudian kita bikinkan gambar, gitu. Kira-kira gitulah. Jadi ayat ini, ini kan diambil dari itu apa namanya menyederhanakan ayat-ayat yang begitu banyak kan. Iya. Jadi, saya lebih memandang dari sudut ini untuk memudahkan pemahaman maksud saya. Kan angkasa tuh. Iya, angkasa. Di situ terus di bawahnya kan ada bumi. Bumi nih, bumi betul. Iya kan? Pertanyaannya kan karena tadi ada ya angkasa di Efesus 2. Iya, penguasa kerajaan angkasa. Iya kan? Terus ada tadi bumi juga baik di Yesaya. Bumi ya. Di apa tadi beberapa ayat. Di Yesaya, Yeremia. Iya kan? Yeskiel, sorry. Nah, ini mungkin dari sini aja mungkin dijelaskan bagaimana sudut pandang itu, malaikat itu kan malaikat itu jatuh ke mana? Dari sini kan dia katanya ke bumi gitu kan? Di bumi sini kan? Betul kan? 2 ayat menjelaskan dia dibuang ke bumi. Bahkan 3 ayat di Wahyu juga betul kan ke bumi. Betul kan? Di Efesus dikatakan dia penguasa kerajaan angkasa. Gitu kan? Betul kan? Sementara bumi pun ada di angkasa sebenarnya. Kan gitu kan? Bumi ini kan ada kan? Dari geografi ya. Iya. Ya, kalau bumi itu, kalau secara geografi ya, itu tidak disebut bagian dari angkasa. Itulah uniknya ya. Antariksa? Ya kan? Kan di dalam kan universe ya. Bumi. Ya, angkasa itu kalau secara ini yang kita coba nanti diskusi ya. Di dalam bumi ini ada planet-planet lain kan? Enggak, di dalam angkasa. Di dalam angkasa ini kan ada planet-planet lain kan? Ada di dalam angkasa ada galaksi lah gitu ya. Tata surya ya kan? Di dalam tata surya itu disebut angkasa kan? Betul kan? Nah, betul kan? Itu kan disebut angkasa kan? Dan bumi itu dari angkasa kan? Betul kan? Betul kan? Sepakat dulu dong ilmu pengetahuan. Sepakat ya? Bumi, di dalam bumi ada galaksi, di dalam galaksi ada banyak galaksi. Coba. Bukan. Ya, bumi itu masuk bagian daripada angkasa. Coba dicek. Enggak. Gini. Jadi angkasa yang oke, enggak apa. Angkasa yang mana? Kalau selalu dibilangkan, selalu dipisahkan universe itu selalu. Enggak mungkin. Jadi kita tinggal di galaksi mana? Saya coba tanya. Andromeda. Kita galaksi Andromeda. Kita kalau nggak salah Andromeda. Bima Sakti. Oh, oke. Oh iya, kita lihat aja ChatGPT. Iya. Coba dicek. Itu berarti saya salah atau enggak ya? Tapi setelah saya belajar geografi, kebetulan anak saya itu kan ikut olimpiade geografi PS. Coba kita. Jadi kemarin dia cerita, kok bumi kita ini berarti tidak termasuk bagian dari angkasa. Jadi kalau saya definisikan gini, angkasa adalah tempat dari banyak benda-benda langit atau galaksi. Kira-kira gitu. Itu artinya angkasa loh. Tapi galaksi itu nggak termasuk. Nah, di dalam galaksi ada benda-benda langit, bumi, gimana? Neptunus dan seterusnya. Gimana bentuk? Kita cek aja deh. Apakah Oke. Apakah bumi termasuk bumi adalah bagian dari tata surya kita dan tata surya adalah bagian dari galaksi Bima Sakti yang merupakan bagian dari alam semesta. Nah, jadi bagiannya adalah dia. Bumi adalah bagian kecil dari angkasa. Iya. Jadi saya paham. Jadi maksud saya kembali ke sini Bung Cap itu biar ini nih. Ini
Penjelasan ini begini nih. Allah itu kan maha atau hingga maha segala sesuatunya lah. Ya kan? Oke. Dan ketika Allah menciptakan angkasa, tanda kutip ya, atau benda-benda materi yang ada fisik, itu lewat apa? Firman ada wujudnya ya? Nggak ada kan? Nah, itulah yang disebut bagian daripada Uranus, Virgo, semuanya nih. Planet kan ya. Nah, angkasa ketika keberadaan yang namanya si Lucifer, keberadaannya si Lucifer itu kan berada di sini. Di ruang imaterial, tidak bermateri, non fisik. Tapi karena dia jatuh, akhirnya dibuang ke dalam materi kan gitu. Angkasa itu loh gitu. Tetapi spesifiknya di bumi gitu loh. Jadi bisa aja di sini. Bisa di sini, bisa di menguasai sini. di sini karena dibelenggu di sini dia, dibelenggu di alam materi. Iya betul. Karena Iya, tidak iya. mungkin masuk di roh lagi, dunia roh. Udah dibelenggu di sini. Karena manusia juga ada di situ gitu ya. Betul. Itu makanya saya tinggal di konfrontir lagi ya. Oke. Saya pikir Jadi seperti itu ya. Iya, ya. Jadi maksud saya Jadi melengkapi itu semua. Ya mungkin udah lebih jelas kali ya penjelasan yang tadi. Awalnya begitu yang dijelaskan. Iya juga. Kalau aku sih simpel pemikirannya ya. Iya. Kan kenapa itu malaikat maut itu dijatuhkan ke bumi ya? Iya. Karena kan mencobai manusia yang ada di bumi kan. Betul. Ya. Ngapain juga kan angkasa dia ada nggak ada apa-apa di sana gitu. Betul. Simpelnya ya, berpikirnya begitu. Tapi benar angkasa itu kan udah benda materi ya, dan dia tadinya di luar materi, dibelenggu di situ. Sehingga tanda kutip kalau kita lebih perluas lagi, bisa aja si iblis berkuasa di planet Saturnus. Bisa aja kan kita katakan. Ada kemungkinan mungkin nanti ke depan manusia udah ke bulan dia bilang gitu kan. Di bumi dia. Selama ada manusia di dalamnya. Lah gini lah. Bisa juga si angkasa. Bisa juga astronot dia terbang ke bulan. Di Mars nanti kan. Tapi pikirannya masih dikuasai iblis. Nah itu aja cuma lebih spesifik di bumi. Kenapa di bumi pertanyaannya? Karena manusia ada di bumi ini, ya kan? Ini sebenarnya luar biasa tadi kalau Opung tadi kembali lagi ke cap kehendak Allah. Iya. Masih ingat nggak kehendak Allah di 3 tuh? Coba apa? Saya jadi gurunya juga di sini. Iya bagus bagus. 3 untuk manusia, untuk iblis dan untuk Tuhan itu sendiri kan? Iya untuk Allah itu. Ini sebenarnya sistematis loh. Kenapa? Kenapa jadi begini nih? Kan tadi ayatnya diperkuat, ayat-ayat mana saya nggak tahu, tapi diperkuat loh. Sehingga kehendak Allah itu ke mana gitu. Ini semua sistematis gitu loh. Sangat sistematis. Ini kita kotak-katik terhadap dari yang mana pun akan connect. Ini luar biasa. Pertanyaannya kalau kita bedah lebih jauh. Kehendak Allah terhadap anak yang dimaksud di situ Yesus Kristus kan? Iya kan? Coba tadi yang kita bayangkan itu sampai lari lagi dari kecap yang bulat-bulat itu ada tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Sampai akhirnya kita menemukan ada nama Yesus di dalam roh itu sendiri. Pertanyaan yang sangat menarik kalau kita bisa ini luar biasanya gitu karena kita kan sulit menerjemahkan Tritunggal itu, ya kan? Pertanyaan yang menarik nih, apa sih hubungan Roh Kudus dengan anak, dengan Yesus? Apa? Kan tadi di situ disebut di ayatnya. Coba, aku masih ingat. Karena di dalam Roh Kudus itu ada nama Yesus kan gitu. 31. Iya, dan artinya hubungannya ketika di dalam itu tuh, di dalam cak yang itu dia juga. Jadi ini sebenarnya mau dikotak-katik dari manapun istilahnya balik ke nama Yesus itu juga, ke nama anak itu juga. Yang tadi kehendak Allah itu, sehingga yang menjadi sebenarnya pertanyaan besar nih. Iya. Pertanyaan besar. Sebenarnya Tuhan itu udah tahu semua akan iblis mencobai dia kan? Apa melawan dia kan? Udah tahu dong? Udah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah sudah mengetahui bahwa si Lucifer akan durhaka, akan melawan dia? Ada ya?
Apa pertanyaan? Apa ayatnya dan jawabannya? Saya bacain ya. Iya mantap. Walaupun tadi semua selesai pun sudah keluar ya. Ayo masuk. Soalnya ini temanya simbolis. Dan jadi kita apa udah ada. Udah keluar ini. Iya. Aku sudah nonton tadi ingetin. Ini firmanku. Baik, dong, Ibu. Saya duluan ya. Saya tunggu lah. Ayo. Jadi kalau yang tentang simbolis, ini ada di Ayub 1, saya bacanya ayat 6. Tadi menarik juga, kan ada sebuah angkasa ya. Jadi kalau di sini bilang, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan menuju dan menjelajahi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi udah jelas dari ayat ini. Setiap iblis punya rencana tuh Tuhan lihat dulu siapa hamba-Ku yang taat dan saleh. Ayat ini kan tertulis ya. Kan Tuhan langsung bilang siapa yang takut sama Aku. Di ayat 8 kan, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi artinya yang kalau iblis melawan sesuatu pasti Tuhan lihat dulu siapa hamba-Ku yang tekun, yang taat sama Aku, yang saleh dalam hidup. Itu pasti, karena Ayub di apa itu tertulis. Jadi kalau saya suka di rumah bilang anak saya, kalau saya jauh-jauh iblis ada di mana? Di samping kamu ada iblis ya. Cuman kita nggak bisa lihat. Saya bilang gitu sama istri kita, karena kan selalu kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa bahwa guru sekolah minggu yang ngajarin kita salah. Kita lah sebagai orang tua yang ngajarin kita, bukan guru sekolah minggu, bukan juga Pak Gembala. Jadi bagus. Bukan Pak Gembala, kita ngajarin. Ya. Jadi iblis ini kita harus hati-hati ya. Iblis ini bukan maha hadir ya. Kalau dia maha hadir, maka dia jadi Allah. Iblis itu pada saat ada di sini, dia nggak ada di sini gitu. Ya, keliling dia. Jadi sekali lagi kita pahami, iblis itu nggak maha hadir. Jangan kita lagi ngusir iblis di sini, terus orang di Amerika lagi ngusir iblis juga, orang India lagi ngusir iblis, di Australia ngusir iblis. Seolah-olah iblis itu ada di mana-mana gitu. Jadi seolah-olah dia maha hadir, padahal dia nggak maha hadir. Ya, jadi siapa yang diusir itu? Nah, itulah yang kita masuk kemarin kan. Itulah roh najis. Itulah setan-setan. Ya, iblis itu dia tidak maha hadir, dia keliling dia itu. Dan dia tidak perlu masuk ke dalam orang untuk mempengaruhi. Cukup dari luar, karena dia malaikat. Malaikat itu nggak perlu masuk ke dalam tubuh orang untuk menyatakan pikirannya. Dia cukup mempengaruhi pikiran kita. Kayak hipnotis kayak gitu. Dia bisa mempengaruhi pikiran kita, kejahatan. Dia bisa mendorong hati pikiran kita. Nggak harus masuk ke dalam tubuh kita. Yang masuk dalam kita adalah utusannya aja. Siapa utusannya? Itulah roh najis, itulah setan-setan. Karena dia jadi antek-anteknya si iblis. Siapa itu roh najis? Siapa itu setan? Itu udah kita bahas. Orang yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa dia menjadi sakit? Karena dia terkutuk. Karena dia terkutuk buta, terkutuk tuli, terkutuk bisu, terkutuk jantungan. Karena dia punya organ mata, organ kuping bekas, gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau malaikat nggak ada kutuk bisu dia, karena dia nggak punya mulut untuk ngomong. Dia nggak perlu mulut untuk ngomong. Malaikat tuh nggak perlu, kutuknya udah kematian aja dia. Dia nggak ada kutuk tuli, dia nggak punya kuping. Dia nggak ada kutuk buta, dia nggak ada kutuk sakit jantung, karena dia nggak punya jantung. Ya, kita harus bisa bedain itu. Cerdas kita memilah dunia roh ini. Jadi gitu. Yang punya jantung, yang punya mata, yang punya kuping siapa? Manusia. Ya. Makanya dikatakan roh yang membuat engkau bisu tuli keluar. Keluar itu roh itu. Karena dia mantan manusia, gitu loh. Yang terkutuk.
untuk menyatakan kehendaknya, kutuknya, dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. Karena dia terkutuk bisu, maka dia masuk ke dalam orang membawa kutuknya, maka orang itu menjadi bisu. Karena dia tadi dikutuknya karena tuli, maka dia masuk membawa ke dalam orang itu menjadi tuli. Karena dia terkutuk bungkuk punggungnya, dia masuk ke dalam orang itu membawa kutuk bungkuk itu. Sehingga orang yang itu menjadi bungkuk punggungnya. Makanya Tuhan Yesus sering bilang, engkau roh yang membuat bungkuk keluar. Engkau roh yang membuat keluar. Gitu kan? Itu yang diusir. Karena dia punya masalah mata. Dia punya nama juga. Malaikat tidak punya nama. Cuma penghulu malaikat aja punya nama. Ya, jadi itu. Dia punya nama. Iblis itu kisah yang iblis ada di mana nih yang istilahnya misalnya diusir? Beda ya? Kan kalau kita lihat kan pendosa itu kan ada tingkatannya. Apa lah itu? Paling rendah itu kan ya, ada yang bilang tadi kan dasar itu setan, ada iblis, ada Gini. penguasa udara, penghulu udara kan itu punya tingkatan dia. Saya kurang paham sih. Tapi ini kalau saya udah rangkum dalam Alkitab, sebenarnya simpelnya dia itu. Dia itu cuman ada saat iblis pemimpinnya sama sepertiga malaikat yang jatuh, sudah. Itu saja. Dia sama sepertiga malaikatnya dibuang ke bumi. Udah kan? Dia dengan sepertiga malaikatnya bekerjanya seperti ini. Dia masuk ke pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap di dunia, dan roh-roh jahat di udara. Inilah. Jadi dia itu penghulunya. Malaikat yang jatuh tadi dia perintahkan bekerja untuk yang seperti ini. Ya, kita kan untuk memudahkan memahami bahwa Mana ayatnya? Ini ayatnya. Iya, kan kita memahami. Jadi makanya saya tadi agak kurang setuju sebetulnya kalau dibilang bukan soal maha hadir ya, tapi iblis itu ada di mana-mana. Karena apa? Memang dia menguasai seluruhnya, baik lewat pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu gelap, roh jahat. tingkatannya udah ada. Jadi karena nanti dia akan berbenturan sama sifat Allah. Allah itu harus omnipresence. Dia harus omniscience. Makanya dia ingin menjadi Allah. Supaya dia dikatakan maha hadir. Sudah tidak maha hadir dia. Dia itu tuh kalau disebut ya, Bung, saya jelasin. Itu kalau disebutkan iblis itu selalu ho. Kalau dalam bahasa asli itu artinya ho itu artinya tunggal. Bukan di situ. Saya jangan jadi. Coba. Maksud saya gini loh. Iya. Jadi bahwa jumlah misalnya di Amerika ada yang mencobai si A, di Indonesia ada yang mencobai si B, gitu kan? Itu iblis, sama-sama iblis. Enggak, roh penyesat itu namanya. Yang saya masuk di situ supaya jangan kita masuk opung kan, supaya jangan si iblis itu menyamai maha hadirnya. Dia ho tunggal. Ya, supaya itu masuk opung. Tunggal dia. Saya setuju itu, tetapi maksud saya tanda kutip bahwa dia kan sudah menularkan semua pikirannya, pengaruhnya. Oke. Dia ada di mana-mana. Jangan sampai nanti ya, jangan soal maha hadir kesampingkan dulu lah itu. Saya tidak bermaksud supaya itu menyamai Allah yang maha hadir itu, kan gitu. Ya kan? Setidaknya kalau dibilang 23 pasti 23 tuh malaikat antek-anteknya itu saya nggak tahu bermiliar-miliar nggak tahu. Bisa jadi. Masing-masing orang itu penduduk dunia misalnya 7 miliar. Kalau mereka misalnya 7 miliar udah di mana-mana disuruh masing-masing satu persatu. Udah seperti seolah-olah maha hadir. Tapi masih lingkupnya di angkasa yang tadi. Memang. Jadi itu maksud saya, sepanjang masih lingkupnya di angkasa, dia memang ada di mana-mana. Terlepas rajanya itu yang, kalau rajanya memang nggak mungkin dia ada di Amerika, ada juga di Indonesia, nggak mungkin. Saya setuju itu tuh. Iya. Itu yang saya maksud. Ya, kalau omnipresence itu kan artinya kan bisa berbicara dengan roh. Iya. Jadi Tuhan itu satu tapi di mana-mana. Omnipresent. Maha hadir. Omnipresent. Jadi kan berbentuk dia, berbentuk wujud di mana-mana gitu kan. Kalau dibilang pikirannya benar. Tapi kalau oknumnya enggak. Ya, saya setuju di situ. Kalau oknumnya enggak. Kalau oknumnya enggak, karena dia makanya berkali-kali dia sebut tuh oknumnya itu pikirannya ya mungkin pasti
Karena anak-anak buahnya dia itu pasti jalan dengan pikirannya dia. Karena dia itu yang bapak dari segala dusta. Jadi yang lain-lainnya ini pendusta semua ini. Tapi bapaknya satu. Iya. Nah, itu Ini semua pendusta, ini ya semua penipu gitu ya. Ini. Tapi bapaknya Satan, makanya disebut Satan. Ho Satanas disebut. Ho diabolos selalu gitu. Ho itu artinya menunjukkan dia cuma satu. Tetapi pikirannya bekerja kepada ante-antenya ini. Kenapa saya tekankan ini penting? Karena supaya kita tahu musuh kita ini nggak kelihatan. Tetapi Alkitab kita menceritakan. Jadi kita nggak lagi saya nggak pernah ngusir iblis sekarang. Kenapa? Yang saya usir bukan iblis, roh najis sama roh penyesat, gitu loh. Karena gini, kamu usir aja bukan saya, lu usir, gitu loh. Dia bilang gitu loh. Pergi iblis. Dia bukan iblis katanya. Dia setan. Iblis bilang, ayo usir aja. Gua di sini tenang. Gitu loh maksudnya. Supaya kita tuh punya, pada waktu kita mengusir siapa yang kita usir, kita harus tahu yang kita usir. Maksud saya itu, supaya kita tidak mengusir iblis gitu loh. Ya. Yang kita usir ini, yang masuk ke dalam kita pikiran roh penyesat ini. Iya. Roh jahat ini. Roh jahat itu roh penyesat, roh najis, sama roh penyesat ini. Dua ini. Dia ini yang masuk ke dalam tubuh kita, roh najis ini. Kalau roh penyesat ini, dia di luar kita. Dia malaikat ini, malaikat yang jatuh. Dia nggak perlu masuk. Tapi kalau yang ini masuk ke dalam kita, bawa kutuknya. Bawa kutuknya. Ini dia. Kalau ini memang antek-anteknya semua, tapi dia bekerja dengan cara yang berbeda pengaruhnya. Jadi sebenarnya simpel aja struktur mereka itu, nggak ribet. Ya, ya, Kembali ke tema. ya, Kembali ke tema. ya. Ini temanya. Enggak, kembali ke tema yang sekarang. Anak manusia. Tema. Anak Allah naik ke surga sebagai anak manusia. Jadi baru dibantu tadi dan dibantu sama itu yang pangkon Bapak. Oh, gambar pangkon Bapa ini ya. Mana tadi ya, ini atas saya. Ini ya. Ya. Jadi yang saya maksud di sini, jadi ini kan boleh dibilang sama diri saya sendiri yang saya bawa, boleh juga mewakilkan orang-orang awam. Ya kan, karena juga banyak di luar sana karena tujuan kita kan keluar kan, tujuan kita keluar ini kan. Iya. Belajar ke sini kita perlukan ke orang lain. Memuridkan. Nah, itu kan, menjadikan orang lain murid Yesus. Nggak mesti harus kita bikin mereka sekolah. Iya. Nah, jadi betul. Itu yang masih ajak. Jadi kalau kita terbagi dua, lama sama baru. Betul. Baru di lama juga di situ sering disebut anak manusia, anak Allah. Di baru juga itu ada anak manusia dan anak Allah. Iya. Nah, jadi kayak di Hesekiel itu anak manusia. Ya, anak manusia. Manusia, anak Allah ya Allah gitu. Ya. Itu bilang, jadi situ lagi tadi ayat tadi anak Allah ya kan. Jadi kenapa saya angkat ini? Karena kadang-kadang orang yang mungkin pengajaran di gereja lokal masing-masing kurang tentang seperti ini gitu ya. Iya. Begini, karena kebanyakan hanya biasa-biasa. Ya mudah-mudahan di luar sana banyak seperti komersial itu yang detail seperti ini, ya kan? Nah, jadi pembaca ini bingung, anak manusia, anak Allah siapa sih? Gitu kan? Iya, pembacanya itu baca kita sekarang ini. Saya pembaca kita itu. Maksudnya jangan dulu diganggu dulu. Oh, iya.
Oh ya. Lanjut. Jangan dulu, jangan dulu. Makanya saya izin tadi. Satu Udah saya bilang tadi, ini saya mau bantu orang di luar sana. Bawa ke saya yang lain gitu. Sini. Di depan boleh, Bang. Ya. Tema kembali ke tema. Ya. Kembali ke tema. Udah. Lanjut. Bagus ya tema. Ini masalahnya kan. Anak Allah. Di sini permasalahannya. 5 menit. Anak Allah, anak manusia. Anak Allah, anak manusia. Ini nggak ketemu. Tapi dijelasin. Ya, karena saya kan sedang tadi saya dulu ketemu. Tujuan saya. Oh iya, makanya dia tunjukkan gambarnya tadi. Anak Allah masuk ke surga sebagai anak manusia, gitu ya? Iya. Oh. Iya. Manusia, ya Allah. Jasmani, roh. Iya. Di PL itu ada, di PB ada. Iya. Nah, kembali ini. Jadi untuk pemahamannya, untuk membantu di luar sana, apapun gerejanya, maka di luar orang gereja, supaya kita bisa menjelaskan siapa sih Yesus, kenapa Yesus, ya kan? Iya, Pak. Maksudnya bahwa Yesus itu adalah anak Yesus, anak Allah sendiri. Kenapa dia ada? Karena antara jasmani dengan rohani akan bisa bertemu. Ya. Sehingga dia masuk ayat yang lain merendahkan, menggenapi. Jadi dari anak Allah jadi anak manusia. Jadi anak manusia masuk ke surga. Nah, kerajaan surga Allah itulah Tritunggal. Mantap, itu udah benar ya. Oke. Bagus, makin dalam. Serius itu. Itu serius. Itu applause. Ya. Jadi sebenarnya pemahaman itu benar. Iya, bukan masalah. Kita belajar bukan untuk diri kita, untuk umat. Iya, itu benar. Ini ya. Jadi lebih gampang menjelaskan Injil Tritunggal. Oh, oke. Iya. Allah Yesus dan Allah itu bisa diberikan nanti. Gitu. Lebih gampang ini bantu karena itu ini urusan itu. Oke. Terima kasih. Ya, welcome. You welcome. Ibu dulu dong nanya. Ayo. Itu dari kayaknya bertajam lagi. Tadi bagus tanya apa itu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ya. Tadi struktur tadi ya, simple aja, sepertiga ya udah kerjanya ini udah. Sepertiga itu ya bekerja dengan cara seperti ini ya. Oke. Tapi iya, dari awal ya. Ini langsung lock gitu. Ini kalau kita jadi detail lagi, kan roh Allah masuk ke Maria, kan gitu ya. Firmannya. Jadi manusia lahir. Coba dibayangkan ketika ada perdebatan di YouTube mengenai kok manusia jadi Tuhan gitu kan. Kok manusia jadi Tuhan gitu. Sebenarnya kalau kita ikutin pola berpikir bilang Muslim ini, memang Yesus itu manusia sempurna nggak gitu? Tanda kutip ya, secara proses biologis yang tadi menjelaskan di awal, ya kan? Orang dia lahir bukan secara hubungan biologis. Jadi sama sekali ya, nggak bisa disama-samakan kemanusiaan Yesus itu manusia biasa, nggak bisa sama sekali. Orang dia diberikan dari waktu dulu gitu kan, pengakuan iman Tuhan gitu kan, dan dia pun
istilahnya ada temuan terakhir itu, saya nggak tahu itu fakta atau enggak, itu darah Yesus itu hanya kromosom Y. Setelah diteliti itu kromosom itu istilahnya yang terbukti bahwa dia tidak ada persetubuhan di situ kan, hubungan biologis. Kalau kita tanya balik sama pihak-pihak yang tidak percaya Yesus itu Tuhan atau manusia, itu pertanyaan balik, emang Yesus itu manusia biasa? Kalau kita tanya balik misalnya, dan adakah manusia seperti Yesus sepanjang sejarahnya seperti itu, kan nggak ada. Jadi kalaupun kita katakan menuhankan manusia, wajar-wajar aja gitu. Secara sederhana aja dulu kita berpikir normal ya. Ya normal. Kan berpikir normal nih. Oh iya, jadi karena bicara dari normal. Ini Sulaiman pun balik tahu istilah-istilah menyelesaikan kasus yang abnormal tidak mungkin dijawab dengan normal. Kan itu matematika. Jadi ini kasusnya bukan normal. Iya kan manusia istilahnya. Mereka kan karena berpikir yang saya bilang secara manusia. Jadi itu yang sering kita nggak jawab. Secara roh ya, secara kerajaan surga itu apa? Iya. Kalau kita bicara dengan apa hakikat Allah kan sebenarnya kan Maha Kuasa. Iya. Jadi gitu ya. Itu memang pergumulan kita orang-orang yang boleh dibilang akademik, intelektual, karena pergumulan sekarang di dunia internet itu harus bisa menjelaskan itu memang. Iya. Secara komposisi dia manusia. Dia ada tubuh, dia ada rohnya, ada jiwanya, kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena dia tetapi memang prosesnya tidak seperti manusia biasa. Betul. Ya. Dia manusia, tubuh jiwa rohnya ada. Kenapa dia punya tubuh, jiwa? Dia punya perasaan sendiri juga. Bahkan di kayu salib, waktu sebelum di Taman Getsemani pun dia katakan, ya kan? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Dia punya kehendak sendiri juga. Ya, dia secara komposisi dia sama seperti manusia, tapi memang dia proses menjadi manusianya berbeda. Nah itu yang penting maksud saya. Kalau Yesus istilahnya ada tubuh jasmani, manusia. Itu. Tapi sebelum dia itu harus dijelaskan yang menjadi catatan yang prosesnya sama yang menolak itu yang saya iya. Sepanjang dia bisa menjawab itu, merumuskan itu, ya kan, atau counter itu ya, tapi kalau nggak mampu ya sudah, itu sudah. Jadi proses bisa juga Opung menjelaskan begini juga kayaknya masuk akal Opung begini. Kalau pertanyaan kok bisa manusia dijadikan Tuhan, menjadi Tuhan gitu kan? Atau terbalik, Tuhan yang menjadi manusia sebenarnya? Kalau itu udah pasti. Ya kan? Tuhan menjadi manusia itu, karena dia Maha Kuasa kan gitu. Iya. Tapi maksud saya sebelum maksud saya proses itu loh. Emang ada di dunia ini yang lahir tanpa ada hubungan biologis. Itu yang saya maksud. Dan oleh karena itu kalau kita mendalami lebih jauh secara khusus ya, mungkin saja Yesus itu memang menjadi, kalau dibedah ya secara supranatural, dia nggak manusia biasa gitu. Walaupun tadi Om bilang dia manusia biasa gitu kan, tapi karena proses kelahirannya tidak biasa dan dia nggak manusia biasa, apa buktinya ketika dia berjalan di atas air misalnya kan? Ya. Apa buktinya ketika dia bisa mendapatkan kematian? Iya. Iya kan? Iya. Nah artinya dia bukan manusia biasa karena proses kelahirannya juga nggak biasa, itu yang saya maksud. Jadi penjelasan terhadap sesuatu yang abnormal, ya treatmentnya harus abnormal, nggak bisa linear. Itu yang saya baru kali ini saya bisa berpikir demikian. Kalau saya waktu itu menjawab itu akan berpikir linear, nggak nyampe otakmu di situ langsung saya juga. Tapi sekarang saya udah agak bisa menjelaskan itu secara apa namanya sains gitu. Kalau kita kan berbicara kalau kita kan berbicara kalau kita dari Alkitab kan ini memang sudah dibuat
Di perjanjian lama kan, bahwa Mesias itu datang seperti itu, kami jadi manusia. Ini digenapi. Jadi kita berbicara fakta itu, Alkitab kita itu kan penuh dengan fakta dan penggenapannya gitu. Ya sebenarnya ya pasti manusia sebagai manusia, ya seperti lain bilang itu kan berbeda. Yang berbeda lah. Ya kan manusia, kalau manusia kan dalam tanda kutip berarti kan berdosa. Dia tidak berdosa sama sekali. Ya manusia berbeda secara daging, dia ada manusianya ya. Karena memang dia kan menggenapi itu harus datang sebagai manusia untuk tanda kita. Yang saya maksud tuh sangat jarang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dan secara fisik kan, saya bukan saya membantu juga, bukan secara rohaninya, secara fisik. Dia juga bisa menyatakan ketuhanannya. Tapi gini ya, kenapa secara fisik? Jadi kadang-kadang kita fokusnya ke kelahirannya. Kita nggak fokus ke depan. Kan setelah dia mati bangkit, jumlah surga, untuk membantu berkelahi juga. Tidak ada sejarahnya manusia dan bisa dilihat, bisa diraba, dan dia bisa makan dan bisa menembus.